Kami mengajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan-rekan kami untuk memantau bagaimana situasi masyarakat yang berbondong-bondong untuk membeli emas. Ada rekan kami Zinedine Duhan di Antam, Jakarta dan juga Syamsul Marif dari Makassar. Kita lihat dulu pantauan dari Antam bersama dengan Zinedine Duhan. Duhan, bagaimana situasi di sana? Apakah ramai? Ya, Renadila dan juga pemirsa, pada hari ini di butik Antam yang berada di Pulau Gadung tentunya ini ramai sekali sejak pagi hari tadi. Total ini sudah ada 600 antrian yang memang saat ini baru dilayani di beberapa loket, ini sejumlah 237, artinya masih ada lebih dari setengah yang saat ini masih menunggu antrian. Ini pasca Lebaran memang sebagian masyarakat ini memilih untuk menghabiskan uang THR yang tersisa untuk membelikan emas. Selain itu juga memang faktor dengan turunnya harga emas dalam beberapa hari yang lalu ini cukup berpengaruh, meskipun ini harga emas sudah kembali naik seperti itu. Nah, untuk di Antam sendiri sebetulnya sudah dibagi batas berapa emas yang dapat dijual per bukitnya setiap harinya. Ini per butiknya setiap hari sudah dibagi, namun tadi juga kami sudah mendapatkan informasi bahwa ada 15 kg ini yang dapat dibeli seperti itu di emas Antam per harinya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bertanya kepada salah satu calon pembeli emas yang berada di sini. Selamat siang Bapak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Budi Setiawan. Ya. Izin, ini saat ini kan emas lagi ramai dibeli nih pada hari ini. Kalau boleh tahu Bapak sendiri ke sini kenapa nih Pak? Kenapa memilih untuk investasi di emas? Karena memang selain menurut agama, ya kan, memang investasi yang paling relatif stabil memang di emas, ya kan, iya kan, karena sejak dahulu kala selain dinar, itu makanya pilihan kita ke sana. Nah sekarang ketika orang berminat ke sana, ternyata ketersediaannya lagi langka saat ini loh ya, langka di sini loh ya, ya kan, apa buktinya? Mereka berebut kok, ya kan. Emasnya nggak ada, maksudnya emas yang ada di sini ya, yang tersediaannya di sini ya, itu nggak ada. Ada indikasi apa ini sebenarnya, ya kan? Kan harus begitu dong, ya. Ekonomi di Indonesia ini seperti apa sih ini, ya kan? Jangan omon-omon doang, ya kan? Nah, ini kan Pak, kalau tadi disebut di sini mungkin bisa saja kehabisan karena ada batasnya per hari yang dijual. Nah, kenapa tidak mencoba untuk membeli secara digital seperti itu? Bukan begini. Oke, ketersediaannya terbatas, boleh dong. Tetapi masyarakat antusiasnya tinggi terhadap emas. Ada apa ini, gitu kan? Harusnya kan begitu dong, ya enggak? Ada apa ini, gitu? Coba beli emas secara digital seperti itu, apakah tidak tertarik? Apakah kan sekarang sudah bisa beli di website atau di aplikasi seperti itu, Pak? Ya, Mas sendiri tahu kan, banyak penipuan, ya enggak? Indonesia loh ini, ya kan? Makanya kenapa banyak masyarakat lebih memilih yang tradisional seperti ini. Dan menurut Islam, pedagang dan pembeli harus ketemu. Akadnya kan begitu, setahu saya loh ya. Jadi kalau boleh tahu hari ini rencananya memang mau beli berapa gram sih Mas? Oh enggak banyak. Bukan orang yang berlebih ya kan, tetapi itu pilihan yang terbaik menurut saya saat ini. Iya. Dengan harga saat ini mencapai 1,7 sekian seperti itu, ini kedepannya mungkin dari segi Bapak sendiri yang berinvestasi ini akan terus menaik hingga berapa sebenarnya? Mas bisa lihat ini, ada apa masyarakat antusias membeli, berarti ada setitik yang melihat bahwa oh ini pasti emas akan naik terus, iya kan? Kalau nggak buru-buru beli kan naik terus, iya kan? Itu aja. Kalau emas naik terus, berarti ekonomi ada apa ini? Gitu. Kan harus begitu dong. Rela antri apa meskipun ada resiko kehabisan stok per hari? Iya. Itu mah rezeki-rezekian. Terima kasih Pak. Ya, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, itu dia memang pendapat dari para calon pembeli yang menyebutkan bahwa emas pada saat ini dinilai sebagai salah satu investasi yang paling menjanjikan dan paling aman dibanding yang lain. Meskipun juga kenaikan harganya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan saham ataupun kripto seperti itu. Tapi emas ini dianggap aman, dan juga dari segi agama juga disebutkan bahwa investasi di emas juga ini merupakan salah satu investasi yang aman
dan juga menjanjikan ke depannya. Selain dari itu juga memang karena dibatasi perharinya hanya menjual 15 kg meskipun masih tentatif, ini dari Antam sendiri menyediakan pembelian emas secara online seperti itu, baik melalui website maupun aplikasi Antam Logam Mulia yang dapat dibeli secara online, yang mana nantinya emas yang dibeli secara online ini harganya memang lebih murah karena akan merupakan digital, namun produk digital ini juga dapat cairkan atau dapat dicetak menjadi emas batangan, tentunya dengan sedikit biaya tambahan hanya sekitar 60.000 per gram Anda dapat membeli dan tanpa harus antri. Untuk menjualnya pun juga menjadi lebih sederhana jika dibeli secara digital. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, nampaknya masih banyak masyarakat yang mengantri di Antam, Jakarta. Terima kasih Zinedine Duhan atas laporan Anda, dan kita juga tentunya akan melihat pemirsa bagaimana dari Makassar. Ada Syamsul Ma'arif yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Syamsul, bagaimana situasi di sana? Apakah banyak masyarakat yang juga ikut turut mengantri? Silakan. Baik, Rehana, Nadila, pemirsa, benar sekali ternyata turunnya harga emas saat ini juga membuat masyarakat Makassar Sulawesi Selatan ini juga berbondong-bondong untuk membeli harga emas. Dan saat ini kami berada di salah satu toko emas di pusat niaga emas di Makassar Sulawesi Selatan yang di Jalan Sumbopu. Dan di pantauan kami atau di belakang saya ini masih ada warga yang saat ini tengah melakukan transaksi untuk membeli emas pada hari, karena memang informasinya harga emas saat ini sementara turun. Namun untuk mengetahui seperti apa kondisi harga emas saat ini, sudah ada bersama dengan kami salah satu penjual emas di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan Mbak Pia. Mbak Pia, selamat siang, Mbak. Siang. Mbak Pia, boleh tahu sekarang sebenarnya harga emas berapa sih, Mbak? Kalau hari ini harga emas 1.660.000. Sebelumnya berapa, Mbak? Sebelumnya 1.680.000. Oh, jadi memang ada penurunan sekitar 20.000 per gram. Ya, sekitar 20.000-an per gram. Itu penurunannya sudah berapa lama sih, Mbak? Sudah 2 hari ini sih, karena waktu hari Senin masih 1.680.000. Sekarang sudah 1.660.000, jadi turun 20.000. Nah, sejak turunnya harga emas ini, bagaimana dengan pembeli emas di tempat ini, Mbak? Lumayan ramai sih. Dari hari Senin itu mungkin masih agak kurang, tapi pas penurunan agak ramai toko. Nah, kalau ternyata penurunan harga emas ini bisa diprediksi, Mbak, kira-kira berapa lama sih bertahan dengan harga sekarang menurut pengalaman sebelumnya, Mbak? Kalau soal naik turun harga emas tuh nggak bisa ditentukan ya, cuma paling dia 1-2 hari naik atau turun gitu. Memang sejak turun ini sudah ramai warga yang beli emas, Mbak? Iya, lumayan. Baik, Mbak Pia, terima kasih atas informasinya. Saya juga mau coba nih ke pembeli, ke warga yang mencoba untuk yang sedang bertransaksi untuk membeli emas. Selamat siang, Ibu. Ibu siapa Bu namanya, Bu? Haji Martini. Ibu Martini lah kesini, Bu. Ibu beli emas, Bu? Beli Ibu rencana beli emas berapa gram nih, Bu? yang 5 aja. 5 gram, Bu. Kenapa memilih membeli emas saat ini, Bu Martini? Ya buat anak aja pakai. Anak aja pakai. Sengaja untuk investasi gitu. Ya begitulah. Tapi Ibu memang tahu kalau saat ini harga emas lagi turun, Bu? Enggak. Hanya ya singgah aja beli. Harga emas sekarang turun loh, Bu. Katanya akan naik 2 jutaan. Oh, justru malah akan naik, Bu, informasi yang Ibu tahu, Bu. Iya. Oh, jadi kesempatan buat Ibu untuk beli emas baru nanti nilainya lebih bertambah lagi, Bu, ya? Iya. Sekarang kan 1,640 dikasih. Kan mending kan masih ada kelebihan uang. Sisa uang masih ada kembali. Kan 2 jutaan kan mahal. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, makasih. Baik. Rehana, Nadila, pemirsa, itu tadi ternyata harga turunnya emas saat ini digunakan oleh warga untuk membeli emas, karena bahkan warga mendapat informasi bahwa nantinya diperkirakan harga emas akan naik. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini untuk berinvestasi, membeli dengan harga yang sekarang, lalu kemudian bisa saja nanti menjual dengan harga yang lebih tinggi. Baik, itu dulu informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta.